Jadi Oh, Allah tuh mengirim orang-orang baik selama kita punya niat baik. Saya punya, Pak, ini pengen gratis ya Allah. Saya nggak tahu uang dari mana. Tapi kalau niat saya baik, mudah-mudahan ini digunakan. Jenengan yang punya harta, jenengan yang maha kaya. jalanin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Another guest, tamu istimewa yang lain yang hadir, yang beruntung hadir di podcast Jalanin Aja. Saya yang beruntung. Yoi, saya selalu bilang yang hadir di sini adalah orang-orang beruntung Amin. karena masih punya waktu luang, masih punya gagasan. Orang yang punya waktu luang berarti dia akan memiliki banyak hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada orang. Betul ya? Amin, amin. Ini namanya Mas Hidayat. Hidayat siapa sih? Hidayat saja saja. Hidayat saja. Hidayat saja. Hidayat Omuskit. Jadi Mas Hidayat ini adalah owner dari kaos Omuskit. Betul ya Mas ya? Yep. Dan beliau ini jujur aja nih teman-teman, yang ngedesain logo Jalanin Aja. Weh, dan termasuk ini kaos yang kita pakai dan kaos yang dipakai sama teman-teman. Terima kasih banget Mas Hidayat atas supportnya buat kita nih Mas. Jadi Omuskit itu bisnis pertama atau sebelumnya udah ada bisnis lain? Sebenarnya sudah ada sih. Aha. Sebelumnya apa tuh Mas? Kalau boleh tahu. Sebelum saya bikin Omuskit itu, saya Aha. bikin merek namanya Ole Ulang. Apa? Ole Ulang. Ole Olan. Apa itu? Ole Ulang itu mungkin kalau di Madura tuh seperti judul lagu ya. Aha. Oh, ente asli Madura? Iya, dari Oh, Pamekasan. Pamekasan berarti Oh, orangnya halus-halus katanya. iya. Arif Suditomo, pemret saya dulu, Oh gitu. itu kabarnya orang, iya kan? Masya Allah, Orang keraton kan? Ulang Keraton. Oh, pantesan halus banget ente. Oh, Madura. Madura, Pamekasan sih. Pamekasan ya. Oke, oke, oke. Terus apa tadi? Ole Ulang. Oleh Olan Ole Ulang itu. itu adalah kaos souvenir yang sifatnya hanya Hmm. untuk oleh-oleh sih. Hmm. Dia kayak model merek-merek yang lain lah di kota-kota. Cuman Mhm. memang di Madura belum ada. Ya. Saya bikin kaos Ole Ulang dengan mungkin dengan harga yang di atas rata-rata waktu itu. Dengan Wow. bahan yang Memang katun, bahannya spesial, premium ya. spesial, premium. Aha. Waktu di sana kan biasanya bahan di bawah rata ya. Bukan harga Aha. 25, ada 30. Saya pakai harga itu harga 75 persen itu. 75. 75.000. Wow. Bagi mereka, bagi toko, oh, kok mahal banget sih mas bilang gitu. Aha. Aha. Sampai saya gini aja bu, nanti saya titip bu. Kalau Aha. misalkan 2 minggu nggak laku, saya ambil semuanya. Oke. Saya titip. Akhirnya saya titip mungkin sekitar 30-20 pieces lah. Aha. Dengan desain yang memang sangat berbeda dan mengangkat orang Madura. Orang Mulai dari Madura. kaos Harapan sapi, bergambar harapan sapi, gitu-gitu ya. jembatan Suramadu. Oke. Jadi semua profesi Madura apa kayak tong cukur, tong sate saya jadiin satu. Aha. Nah, di situ saya bikin beberapa desain yang memang sangat unik dan memang ada berapa 10 desain Dan saya Madura punya banyak opsi ya banyak untuk opsi untuk desain untuk banyak. desain Iya, ya. banyak Aha. pilihan dari sistem kartun saya bikin serius, kerapan sapi, di Aha. planet itu banyak. Jadi Iya. karakter banyak. Sate aja udah bisa Iya, bermacam-macam banyak. ya. Oke, terus itu? Akhirnya setelah saya bikin beberapa itu, aku mahal banget dicoba aja dulu. Kalau Aha. misalkan 2 minggu nggak balik, 2 minggu nggak laku, saya ambil semuanya. Mungkin Oke. mas, sebelum 2 minggu, mungkin sekitar 1 minggu lebih 2 hari. Udah Mas telepon. Ded, bisa kirim nanti Asik. nggak? Bilang gitu. Asik. Wah, ini keren ya. Gimana bu? Ternyata banyak yang nyari mas bahannya ya. Udah halus, bagus bilang gitu. Udah lama-lama Padahal ketika itu pasarannya adalah pasaran iya, kaos-kaos murah ya. iya, Tahun berapa betul. tuh, Mas? Ya mungkin 2010. Oke, itu waktu itu kaos Dagadu lagi Nah, happening banget ya. lagi Oke. mahal-mahalnya, lagi ngepum dong. Heeh, heeh. Kita ikut nebeng di situ. Yoi. Tapi dengan Nebeng karakter gajah Madura. istilahnya. Terus akhirnya Iya, ada telepon dong ya. berjalan. Kebetulan adik itu kerja di Madura, saya titip. Heeh, Saya yang masuk ke toko-toko dari Pamekasan, di Semenep, heeh, di Sampang, di Bangkalan, adik yang masuk. Akhirnya heeh, lama-lama udah berjalan kan, kita sudah punya beberapa outlet di situ. heeh. Orang yang awalnya mereka konsinyasi di awal, saya berani jual mahal dong. Ya, bayar di awal, Bu, nanti kita kasih barang. Oh, Haji. asik. Haji. Udah deh itu Udah berjalan, punya berjalan. ada posisi tawar ya. Terus, Lu jualin barang gua lu. Iya kan? kalau mau kita kirim, Bu. Nah, gitu. Oh, Heeh. iya, udah mereka. Itu toko besar. Itu toko besar, toko oleh-oleh Heeh. besar Oke, di oke. Bangkalan, di Pamekasan, di Heeh, Sampang, toko-toko besar, toko heeh, souvenir heeh, besar. heeh. Dan mereka di situ ada yang bahkan tidak ada t-shirt. T-shirt pun ada bahannya ya panas gitu Heeh, dan heeh, sablon yang kurang bagus dan heeh, lain-lain. heeh. Padahal kan banyak tamu-tamu dari luar kota yang ingin cari souvenir yang mungkin lebih bagus loh. Lebih bagus. Dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu setahun 2 tahun tuh sampai 2012 tuh permintaan sudah lumayan banyak. Hmm. Sampai sebulan tuh saya ngirim sampai 2 karung, 3 karung sampai ke sana sih. Udah Wow. lumayan.
Dan Itu untuk Madura doang tuh untuk ya? Madura dulu. Oh. Belum ada Ente order belum besar. belum sampai kemana-mana tuh, Mas Dayat? Belum. Belum sampai keluar. Saya masih jadi sedang Apa sih istilahnya orang Madura kalau di pemain lokal tuh ada istilahnya kan? Apa sih? Kalau orang orang Jawa kan jago kandang. jauh ada Nah, itu istilah umum ya kan? setelah umum. Tapi nggak apa-apa kan jadi jago kandang daripada enggak kan? Awalnya Terus seperti akhirnya, itu sih. Lanjut. Ternyata kok prospeknya bagus nih. Adik juga sudah yang awalnya dulu kita masih cari pasar, sekarang udah pasar minta ke kita. Udah desain udah jalan, perbaiki lagi desainnya. Dulu hanya buat untuk dewasa. Akhirnya ada banyak permintaan untuk anak. Mas, kok nggak bikin anak? Saya bikin anak. Banyak permintaan juga dan lumayan ada anak jalan, dewasa juga ada. Tapi khusus t-shirt oblong biasa ya. Oh, Nah, yang kayak begini ya? Ya, Oblong. Ini oblong kan? ya oblong biasa. Itu sampai berjalan mulai dari bikin varian warna yang banyak dan itu berjalan sampai dan sekarang gitu. Akhirnya 2012 setelah itu saya jalan-jalan sama istri ke Jogja sih. Jalan-jalan ke Jogja mencari t-shirt untuk anak-anak. Mesti gambarnya mesti kartun, gambar Rakotan, gambar robot, nggak ada yang edukasi gimana sih bilang gitu. Akhirnya perjalanan pulang itu nggak ada kaos juga. Akhirnya di motor Betul. Mas bikin kaos anak yuk, bilang gitu istri. Istri. Ya ayo bilang gitu saya. Masya Allah. Boleh bilang gitu. Tapi itu sama Muslim ya bilang. Oh boleh. Nanti isinya tentang dakwah. Oh boleh Mas. Akhirnya saya semalam tidur mereknya apa ya? Yang kira-kira bisa mudah diucapkan dan nanti kira-kira apa? Ya akhirnya muncullah Omuskit itu. Itu singkatan oblong Muslim anak. Oh, kid Cuman ya? kan kalau disingkat Omusna kan kurang keren. Omusna juga ya? Area enaknya saya ambil dari bahasa Inggris kids. Jadi Omuskit. Oblong Muslim anak. Oke. Itu Awalnya untuk anak-anak. 2012 itu akhir itu. dan lagi-lagi itu usulan istri ya. Iya. Dari kemarin itu memang beberapa ya, mostly bahkan orang-orang atau para pria pebisnis itu kebanyakan suksesnya karena disupport sama istri. Betul. Saya membuat training redefine public speaking itu dari istri, bos. Betul. Istilah redefine itu dari istri. Dan Omuskit juga ya, artinya usulannya dari istri ya. Semua ide itu dari istri karena apa? Istri itu yang sudah mengerti paham kita dari awal, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu istri lebih paham tentang kita, apa yang kita pikirkan, keseharian kita, karakter kita tuh istri lebih paham gitu. Makanya semua yang istri ucapkan tuh mesti banyak benernya sih gitu. Bahkan ada yang mengatakan wanita itu selalu benar. Sampai seperti itu. Bahkan sen kanan belok kiri pun tetap benar gitu. Iya. Tapi kenyataannya memang kita para pria nggak bisa. Artinya ya kebenaran soal itu kan memang akhirnya balik ke rumah tangga ya. Tapi bahwa laki-laki itu memang benar tuh nggak bisa hidup kalau nggak ada support dari orang-orang luar biasa, terutama istri ya. Betul. Itu keren banget. Jadi akhirnya tahun berapa tuh? 2012 bikin Humus kayak itu sampai sekarang. Ya awalnya waktu saya resign 2010 itu kan masih mencari jati diri ya. Jadi 2010 tuh Oliola udah bikin dan itu awal-awal saya resign setelah 10 tahun bekerja 2001 sampai 2010 saya resign di situ. Akhirnya selama 2 tahun mencari apa ya jati diri. Mau kemana yang biasanya tiap bulan ada income konsisten tetap seperti itu. Akhirnya selama 2 tahun 3 tahun kan kadang ada pesanan, kadang nggak ada, sementing bismillah saya keluar rumah lah. Jalan pokoknya. Jalanin aja. Ya seperti ini jalanin aja. Dan saya bilang ke istri, kalau saya resign, otomatis tidak akan ada pemasukan yang secara rutin. Oke. Kamu siap? Saya siap mas. Yaudah, bismillah. Kamu resign, saya resign. Kita besarkan bisnis bareng-bareng. Oh istri waktu itu masih bekerja juga. Akhirnya saya suruh resign, saya juga resign. Bismillah. Udah saya keluar. Akhirnya dari awal yang dulunya dari staff, kepala bagian manajer, akhirnya tidak menjadi apa-apa. Itu menjadi sangat shock begitu. Akhirnya yang awalnya tidak ngerti tentang jualan tuh bagaimana sih, yang dulu hanya duduk di kantor mendesain. Istri ya? Akhirnya udah istri, mas bismillah lah, bisa. Udah, kemudian istri kan bisa jahit juga karena beliau adalah sarjana busana juga. Ya yang saya yang desain, yang aplikasi bentuk bajunya istri. Oh cocok bisa bilang gitu. Udah sampai sekarang begitu. Memang ada basic desain kalau Mas Dayat? Iya. Saya itu sarjana teknik mesin sama multimedia. Oh, luar biasa. Dua-duanya. Dan dojana ya lulus. Lulus semua ya, nggak jebol ya? Nggak jebol. Karena memang beda tuh, lulusan sama jebolan tuh ternyata saya juga baru tahu, beda. Nah kalau istri orang mana? Orang Solo. Orang Solo? Iya. Ente ketemu di mana?
Awalnya sih waktu saya masih di pabrik, istri itu Di Madura. enggak waktu masih di Oh. pabrik di sini, udah kerja di garment. Jadi ke sini tuh belum. Belum. Oh. Istri waktu masih kuliah tuh pengen survei ke sebuah garment gitu. Kebetulan saya bekerja di situ. Heeh. Jadi istri Mas bisa minta survei ke pabrik jenah enggak bilang gitu. Tapi pabriknya kantor bukan pabrik saya waktu itu. Waktu Oke. tempat saya bekerja. Kantor di tempat istri kerja. Waktu saya kerja Oh. gitu. Akhirnya istri ke sana sama teman-teman kuliahnya. Saya kenal di situ. Oh, ini tuh yang namanya ternyata malah keturunan Arab juga. Oh, keturunan Arab juga. Kalau saya kan Arab pati kenal. Arab maklum. Arab maklum. Udah dari situ ternyata baru saya kenal. Oh, ini tuh yang namanya. Akhirnya saya baru ngobrol-ngobrol. Ternyata banyak teman-teman tuh dia tuh orang Arab ya. Gak mungkin akan mencari orang yang dari Jawa. Jadi kan sangat Di luar Arab. di luar Arab. Ahwal kalau orang saudara ibu. Iya, khawatir kan farmnya nanti hilang gitu. Tapi alhamdulillah mertua itu orang yang sangat welcome lah gitu. Oh, dari mana Mas? Oh, saya dari Madura, Pak. Oh, gitu. Kamu serius? Jadi pertama kali saya ke rumahnya bareng teman-teman kosnya, naik kereta bareng-bareng ada 10 orang ke sana. Saya belum duduk lah. Dikasih minuman sama mamahnya itu, belum duduk, abinya langsung nanya, "Mas, kamu serius sama putri saya?" Saya serius, Pak. Kalau serius, sekarang pulang, minggu depan orang tuanya suruh ke sini. Masya Allah. Gitu. Tapi bismillah, saya siap Pak, udah. Tapi saya udah mapan itu. Gaji udah ada, semuanya udah siap lah. Udah kerjaan waktu itu. Itu 2005 lah. Sekarang umur berapa? Sorry. Saya sekarang 41. Sekarang 41. Kelahiran 77. Oh, kelahiran 77. Oh. Perduaan. Ya. Iya. Istri itu selisih 8 tahun sama saya. Pinter ya. Ini memang rata-rata begitu ya. Kemarin Pak narasumber kita Mas Hantiar juga begitu. Cari bini dulu. Oh, karena dia tinggal di Jakarta, bininya orang Jakarta. Sekarang itu di Solo. Jadi dulu kayaknya saya salah strategi. Iya. Akhirnya nikah dong ya. Udah minggu depan itu saya bilang sama Bapak, Pak, minggu depan nanti ke ini yang ngelamarin. Dari Madura tuh? Iya, dari mana uangnya? Udah Bapak nggak usah mikir uangnya. Uangnya hari ini saya transfer. Udah cari saudara, sewa bis dan lain-lain semua dicari. Nanti saya yang tanggung. Serius. Udah, teh itu belum saya minum. 10 menit saya suruh pulang. Saya pulang. udah bismillah. Lalu ditanya putrinya, "Kamu sudah serius kan?" Ya ternyata Abi serius, saya serius. Udah, itu saya pulang. Jadi teh belum saya minum, saya pulang tuh. Hari minggu depan baru kita lamar. Gitu. Udah. Itu yang bikin yang bikin Mas Dayat akhirnya firm ya. Iya. Nikah di situ ya. Dan akhirnya setelah nikah, tapi sorry, itu waktu bikin Omuskit belum kan ya? Belum. Itu masih bisnis apa? Masih buruh. Masih jadi karyawan di pabrik tadi? Iya. Oh, pabrik apa itu? Garment juga. Oke. Dan saya juga di situ seorang desainer juga. Jadi memang sejak 2001, kan 2010 saya resign itu, 10 tahun. Iya. Di 2005 itu saya sudah mulai acak karena pada saat saya sudah perjalanan dari awal sampai posisi manajer kan nggak mungkin saya jadi komisaris, nggak mungkin ini, nggak mungkin jadi direktur juga. Iya. Saya motivasi suatu saat saya juga akan keluar. Saya resign dan tapi harus menyiapkan dari sekarang. Dan saya nggak pengen saya menjadi orang gajian, tapi saya harus menggaji mereka gimana pun caranya. Jadi hari itu dari awal 2002, 2004 itu saya udah merintis, saya harus punya sesuatu nih yang juga saya senang dan itu saya akan jadikan sebuah bisnis gitu. Ya awalnya dulu hanya freelance desain. Tapi kan memang udah punya modal dari Madura ya, bikin kaos itu. Itu kan 2010 itu, ulang itu. Setelah saya resign mungkin. Oh, nikah tahun 2005. Oh, begitu. Oh, jadi artinya bikin kaos itu sudah nikah. Iya, sudah nikah. Oleh orang itu. Oh, terus akhirnya nikah balik Madura. Ya, belum. Jadi setelah nikah 2005 itu kan saya balik lagi ke Klaten ini, kerja ini. Istri kan masih karena rumahnya terus dari Solo tuh pindah ke Blitar, masih di Blitar, jadi kita pisah gitu. Udah dari situ setelah nikah saya bawa ke sini gitu. Tetapi selama perjalanan 2004-2005 itu saya kan sudah planning nih. Paling tidak saya umur 25 tahun tuh sudah punya rumah sendiri, bagaimanapun caranya. Dan alhamdulillah perjalanan 5 tahun bekerja itu membuat saya tuh kayak umur 20-24 itu kan gimana caranya harus punya. Hari buka freelance lah, buka kemana, pokoknya cari kerjaan yang kira-kira untuk menambah gaji yang tetap ini. Pemasukan. Akhirnya dapat 2005 tuh saya beli rumah. Saya kan
ya yang tempatnya sekarang gitu. Dan emang istri juga belum tahu gitu. Di Klaten itu. Udah di Klaten, saya dapat rumah udah selesai. Setelah nikah itu saya ngajak, kan saya ajak ke kos itu. Yuk jalan-jalan yuk cari rumah bilang. Oh boleh Mas, jalan-jalan. Habis itu kita sampai ini bagus ini ya lokasinya. Akhirnya masuk ke gang yang saya beli itu, saya kasih kunci, ini kuncinya. Lah udah bener Mas, udah buat kamu bilang gitu. Dan saya nggak bilang apa-apa. Lu Mas bener serius buka dia. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang jalan udah. Sejarah ya. Jadi rumah itu saya siapkan entah buat siapa yang beruntung bilang gitu. Ya, yang beruntung mendapatkan saya gitu. Saya yang beruntung mendapatkan dia. Alhamdulillah. Sampai sekarang jalan ya buka rumah sampai, "Duh Mas bener serius ya buka." Kita sudah punya rumah sendiri. Kapan mau pindah dari kos bilang gitu. Ya udah, akhirnya 2005 tuh bulan Mei Mas saya pindah Mas, kita pindah ke kos, ke rumah yang kita tempati sekarang. Sampai sekarang. Sorry, itu si Oleh Olang itu tapi di Madura? Oleh Olang saya kan bikin 2010 itu. Nah, setelah saya resign perjalanan itu 2005 saya masih buat freelance dan bla 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 jadi makelaran kaos dan lain-lain itu. Ya pada saat juga besarnya itu saya tuh waktu perjalanan 2005 sampai 2010 saya kenal dengan seorang pejabat di Solo Pos. Dan itu pesan kaos ke saya punya mereknya itu Soluwai. Sekarang udah selesai, udah bubar. Soluwai itu karena yang punya tiga pejabat. Salah satunya tangan kanannya Pak Presidennya sekarang. Pak Dani Suat bukan? Jadi apa? Semua kartu namanya Pak Jokowi, terus pada saat tim suksesnya yang bikin kaosnya saya semua gitu. Saya bikin, Mas aku bikin kan desain ini begini udah. Jadi kartunya semua yang bikin saya atas nama beliau gitu. Siapa sih? Bukan Pak Dani Suat kan? Pak Irfan. Pak Irfan Sutik itu yang bikin logonya Solo City yang lama. Oke. Iya. Yang sekarang ada yang bukan Pak Bambang Natur bukan ya? Pak Bambang Natur saya kenal. Iya, beliau yang punya Soluwai. Itu Pak Bambang Natur. Direktur keuangan Solo Pos. Iya. Beliau yang kenal, jadi saya kenal lama. Pak Bambang masih kontak juga. Akhirnya Pak Bambang Natur mempercayakan saya untuk garap desainnya Soluwai itu. Mulai dari ngangkat Solo semuanya, ya hampir sama kayak Dagadu Jogja, teman ngangkat Solo. Itu pesan dulu awalnya nyatanya di Dagadu, karena salah satu pemegang sahamnya di orang Dagadu juga. Saat itu, loh, Pak, saya juga sempat jadi loh kok, Pak kok ukurannya kecil ya Pak, desainnya, seharusnya kan lebih lebar. Oh gitu tuh Mas, iya ini kan terlalu kecil Pak cadangan kawannya, seharusnya ukurannya agak besar dan warnanya nggak kayak gini bilang itu. Oh gitu Mas, yaudah, akhirnya dari sekian ribu piece itu separuh masuk ke saya. Yaudah, saya garap Mas bilang gitu. Yang separuh dan cocok dan itu saya belum punya pabrik, jadi saya masih makelaran, tak pindah ke sini masih maklun. Jadi sepulang dari kantor masih ngurusi ngambil presan, ngambil motong sendiri, habis di sablon nanti ngambil sendiri, masih packing sendiri awal-awal gitu. Sampai 2010 tuh Soluwai udah mulai angkat, udah hampir mau ngasih Solo. Soluwai jalan WAY kan. Soluwai. Bukan Soluwai. Saya agak lupa ya. Mana itu ya? Nanti googling kaos Soluwai. Iya. Itu desain dari saya. ente ya? Jadi akhirnya Mas, setelah perjalanan Mas, udah sekarang kaosnya Soluwai semua jenengan yang cetak, udah. Nah, akhirnya dari situ terkumpul modal yang sangat lumayan begitu. Wah, lumayan karena kan beliau kan udah cash. Pasti ya. Jadi bayar. Dan saya juga kalau diskusi tuh diajak rapat bareng sama beliau-beliau ini. Iya. Mas kayak gini Pak, udah. Jadi saking saya terlibat di situ, harusnya dilibatkan semuanya sampai diproduksi, sampai mulai dari bikin seragam SPG-nya, nge-layout kontennya semuanya pasang. Oh siapa tak urusnya semua bilang gitu. Udah sampai sekian tahun itu akhirnya karena orang banyak, akhirnya terjadi perbedaan bla bla seperti ini. Bubar. Sorry Mas, sebelum ke situ. Jadi, saya agak rancu nih, bukan rancu, ngacak nih. Jadi nikah tahun 2005. Si kaos Oleh Olang itu 2010 setelah punya istri. Berarti itu dipasarkan di Madura. Ya, betul. Berarti ente sempat pulang ke Madura sama istri? Enggak, belum pernah. Jadi dikirim ke sana? Iya, karena ada adik kan kerja di Madura. Oke, makanya ini agak miss tadi. Kamu bisa material kaos enggak? Tapi saya bekerja. Oh, kamu bisanya Pak? Saya bisa 1 minggu. Jadi 1 minggu aja dimanfaatin. Oke. 1 minggu tuh adik jalan-jalan cari konter, nawarin bla 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 bla. Jadi ada peran adik juga ya? Karena saya edukasi bahannya ini sablonya ini, ukurannya ini. Oh, produksi di sana? Produksi di Klaten waktu itu. Oh, kirim sana? Kirim. Pakai karung, 2 karung. Ajib. Sebulan itu. Dan itu cukup tinggi ya?
Penjualan di Iya, situ ya. cukup tinggi lumayan sih. Oh, Bahkan wisatawan sampai Heeh. satu hari tuh Bupati Klaten Heeh. plus rombongannya Heeh. pada saat ke Madura jalan-jalan tuh borong kas kami gitu. Jadi Loh, balik adik lagi. suka balik lagi sampai adik kemarin tuh dari Bupati Klaten ini borong kas ulang balik agak ke Klaten aku. Tahu gitu brand Klaten Iya. murah ya. Oke. Jadi 2010 akhirnya Omuskit tahun 2012 2 tahun kemudian 3 tahun ya. kemudian. Atas usul istri tadi. Jadi hidup ente itu banyak ditolong orang ya. Iya kan? Kalau kita menolong orang pasti akan ditolong Masya orang ya Allah, Allah. banyak. Artinya banyak orang baik yang ada di sekitar kita ya. Yang itu Jadi Allah ternyata mudahkan ketemu Allah dan mudahkan. Jadi termasuk ketemu jenengan ini Masya Allah. merupakan berkah Ini kita buat saya saling juga. ya. Dan memang benar banget ya bahwa ternyata kita tuh nggak bisa hidup stay alone ya. Jadi Allah ciptakan kita tuh memang defaultnya kita harus rame-rame Iya, gitu ya. Harus bareng-bareng kan. harus kolaborasi juga. Bener banget. Jadi Nabi Adam aja diciptain sendiri kesepian. Betul. Udah dapat semuanya, Pas ada Hawa juga. ada pasangan ya kan. Rasulullah ketika dapat wahyu, habis itu mesti ada compatriot kan, ada orang-orang yang akhirnya ketemu ya. Oke, jadi akhirnya Omuskit itu berdiri tahun 2012. 12. Apa itu Mas yang capaian tertinggi apa tuh dari Omuskit yang udah Mas Yang Dayat pertama itu kan dapetin? beratnya, karena kalau oleh-oleh kan sudah saya kirim ke Madura itu. Hmm, Tapi 2012 kan saya harus jualan sendiri ya. di alun-alun, di pameran itu ya rasanya ya malu. Malu juga. Kadang teman-teman, wah enak, terus kerja, gaji gede, nah itu mau mundur malah tutulan pinggir jalan. Ya itu sempat menjadi Keraguan wah, ya. ya, ini kalau jadi jauh nyaman, bilang. Iya, Wah, iya. gimana ya rasanya? Tapi itu membuat tekad saya juga, karena ini udah resiko bareng, istri juga menguatkan juga. Ayo mas, nggak apa-apa. Bilang gitu. Akhirnya satu hari puncaknya musik bisa seperti sekarang itu ada pameran di JC, ada event besar di JC. JS Jogja? Di Jogja. Ada event pameran anak-anak waktu itu, Tahun berapa tuh? 2013. Tapi kok bayarnya mahal ya? 4 hari saya harus bayar 8 juta waktu itu. Hmm. Yang tidak ada penghasilan tetap. Akhirnya kalau nggak satu, saya jual motor kalau nggak salah. Jual Wow. motor apa enggak? Kan motor saya juga. Yang Vario saya lupa. Baru udah dapat uang segitu, saya untuk bayar itu. Bayar sewa 8 juta. Istri juga, mas kok nekat? Bismillah. Ini di JC banyak. Pengunjung juga dari berbagai kota. Iya, iya. Mudah-mudahan dengan ini sebagai start awal kita Start untuk awal. bisa scale up, bisa Rebound, scale up ya. dan gitu. Tapi saya juga, nggak apa-apa, bismillah lah. Jadi saya siapin produknya, siapin beberapa desain, siapin beberapa desain kaos jadi juga, saya berikan beberapa raknya juga. Kok habis-habisan di situ. Semua tabungan habis di situ lah. Gitu. Di pameran 4 hari itu? Jadi kita nyiapin 4 hari, ya nekat lah. Iya, iya. Anak-anak masih kecil-kecil, Masya sudah ada Allah, 2 orang itu, Masya Allah. masih yang satu umur 4 tahun, yang 2-nya umur 2 tahun. Udah, nekat dulu, bismillah, udah. Deal, 4 hari itu kita berangkat. Bismillah lah. Dari Klaten. Ini dari Klaten, naik motor, naik Alfa itu. Buat 2 karung, ditata udah. Banner-banner saya siapin semuanya. Hari pertama, alhamdulillah, nggak ada yang laku. Wah, ini repot ini. Ya harus disyukuri. Ini plot twist nih. Hari pertama. Alhamdulillah hari kedua Bro, juga nggak ada yang laku juga. Eh, Istri sudah mulai, yang dulu awalnya istri sebagai penyemangat, istri udah mulai curiga nih. Mas gimana udah? Bayangkan dari jam 10 sampai jam 10 malam kita yang nyiapin nggak ada yang laku. Ini kok sampai merek baru kok sama hal itu. Alhamdulillah hari ketiga tuh laku 3 pieces paginya Astaga. sebelum duhur tuh. Setelah duhur menjelang asar tuh laku 12. Saya bener-bener inget jumlahnya. Ih, merinding saya loh. Kok Serius. 3 pieces, Jenggot 12 saya kan pieces. berdiri kayak Itu. Wah ini tinggal besok mas pamerannya. Akhirnya hari ketiga jam 10 malam tuh saya udah kayak apa ya, istri sudah down. Mas pulang ya mas, saya udah capek. Akhirnya masih wirawiri ngurusi yang kecil dua-dua. Itu padahal langsung Iya, Klaten. Dari Klaten. Klaten Iya, Jogja iya. malam pulang. Iya, jam 10 nggak pulang gitu. Gila. Naik Alfa kan anak-anak di sini karung tak bawa udah beli pieces sih. Hari ketiga udah sebelum jam 10 tuh istri Udah loyo. udah saya berangkat ya mas, udah capek saya bilang masih ngurusin anakmu bilang gitu. Ini yang biasanya istri jadi penyemangat, Iya. saya balik. Ayo tinggal 1 hari. Harus selesai bilang gitu. Hajar. Hajar tuh enggak apa-apa. Besok tinggal terakhir wis. Kalau sampai besok enggak sampai jam 10 kita pulang bilang gitu. Betul Bener, ya. iya saya bilang gitu. Ya wes begitu. Hari terakhir Masya Allah. sampai pagi tuh buka jam 10, duhur tetap enggak ada yang laku. Banyak yang nggak, tapi Memang sepi jam Memang segitu sepi, ya. iya. Itu hari Ahad biasanya, hari terakhir. hari Ahad terakhir itu. Hari habis asar tuh sudah mulai rame. Dan itu sudah mulai kita kewalahan. Karena saya nggak hafal harga nih. Yang hafal harga kan istri. Setiap ada pelanggan, ini berapa? Istri masih berang lain sendiri. Saya tanya, ini berapa yang hafal kan ukuran dari S sampai di SL tuh kan istri. Saya nggak hafal sama sekali. Saya tanya,
Tapi itu khusus betul nggak awal harga. Jadi istri kayak masih ngurusi bocah ini, waduh gimana ya. Terus kamu main di sini dia bilang gitu. Belum ada HP juga. Oh, jadi suruh harus. Terus sekarang masih penting nggak nangis ya bilang. Jadi di stan itu rame-rame jenis. Alhamdulillah dari habis isya sampai jam 10 itu saya masih ingat jumlahnya. Saya mendapatkan uang tuh pulang hampir 15.700.000. Masya Allah. Jadi saya sampai habis asar saya pulang ngambil stok mas. Jadi balik lagi. Jadi istri tuh mulai semangat walaupun capek tuh kan lebih capek rame daripada capek gak rame. Iya. Jadi udah akhirnya saya pulang tuh bawa uang segitu tuh udah diberesin udah mulai dari udah Bawa cash tuh ya? bawa cash udah. Jadi pengen buat bayar ganti 8 juta udah tertutup. Udah ada balik modal lah ya. 10 hari setelah 12 tuh saya baru sampai di rumah karena masih beres-beres dan karung-karung udah saya angkut sampai di rumah tuh setengah 12 malam kita hitung. Bersih dapat berapa tuh? Bersih. Oh, lumayan mas dapat 15 juta sekian bilang gitu. Jadi 8 juta untuk yang pembayaran kemarin tinggal kita lumayan mas bilang gitu. Dan alhamdulillah seminggu setelah itu banyak yang telepon kami karena kita menyiapkan karena ada kartu nama, ada brosur, saya bikin brosur. Kita sebar di situ. Alhamdulillah setelah itu seminggu, mas kalau saya pengen jadi reseller bagaimana? Resellernya formatnya gimana ya? Jadi agen itu gimana? Oh saya belum masih blank itu. Belum ada. Belum blank. Ya akhirnya saya asal jawab aja, asal pede aja. Bisa. Bisa begitu. Kalau reseller mungkin sekitar 2 lusin bu. Kalau agen 100 pieces bu. Waktu uang berapa? Ya sekitaran kalau agen 5 jutaan lah bu bilang gitu. Istri yang dengerin ngarang ya sih pora gitu ya. Dari jadi agen mas berarti kalau agen ya agen 2,5 nanti bu, kita nanti dapat sekitar 5 bulan gitu. Bisa mas, kira-kira berapa hati waktunya? Ya 1 pekan sampai 2 pekan bu. Saya belum punya pabrik, belum punya apa tuh masih ada nekat tuh. Pas tutup teleponnya, mas, lu kok lihat tadi situ nih. Ya wes digarap tuh. Udah habis itu, mas saya udah transfer ya mas 5 juta. Mas saya udah transfer 2,5. Waduh, kok semakin banyak nih yang transfer. Itu crowdfunding udah. Waduh, udah bingung nih istri juga. Terus kamu duduk di rumah gitu. Doanya saja anak dirawati, saya tak obah bilang. Masya Allah. Udah habis itu saya babat alas sudah mulai cari orderan yang itu yang belum punya pabrik ya? Maklun lagi. Itu sampai wirawiri itu sampai cari beberapa tempat yang saya percaya emang dari deadline dari bahannya. Sorry, itu di Jogja nyarinya? Di Klaten. Oke. Tapi gini aja mas, nanti kita bahan cari sendiri, kita potong sendiri, kita maklun hanya sablon saja. Oke, saya bilang gitu. Udah, saya sama istri gelar bareng, motong bareng. Jadi anak-anak udah tidur, kita motong bareng, gelar bersama bareng-bareng. Itu abinya dia ngerti nggak itu? Nggak ngerti. Kalau ngerti anak saya tambah sengsara ya. Waduh. Wah. Ikut selamat. Jadi selama bertahun itu istri ya, apa ya, istri ya, kebetulan kan beliau kan, apa ya, istilahnya senang di situ, memang kerjaan di pola, yuk saya tinggal ngikut. Perempuan kalau udah cinta sama laki-laki ya, dijalanin loh. Salah satu keajaiban dunia itu adalah perempuan yang mau hidup susah. Betul. Sama suaminya. Iya kan? Artinya dia dididik, diopeni sama bapak ibunya. Betul. Itu kan supaya dapat suami yang menyenangkan dirinya. Tapi kok ya bisa? Ini tambah sora ini generasi. Misalnya bahagia kalau mulai dari nol. Ini bukan pom bensin, asal mulai dari nol. Bukan pom bensin. Berat ini. Saya kan istri udah tekad, ayo mas nggak apa-apa. Gitu. Saya juga senang ini kerjaan saya waktu kuliah. Yuk saya bilang gitu. Kalau saya juga belum pernah ini motong kas tuh gimana? Saya jualan mesin nggak boleh gitu. Yuk sekarang istri ada polanya udah saya ikut motong. Mas ini motong gini aja. Udah saya lakonin semua sampai habis itu udah jadi sampai jam 12 jam 1 baru selesai satu malam itu. Baru paginya sebelum saya berangkat kantor saya antar ke tempat sablonan. Mungkin kira-kira berapa hari ya mas? Saya minta acaranya seperti ini. Udah mas nanti ini 2 hari mas saya udah sambil nanti tinggal saya cari tempat penjahit yang kira-kira jatahnya bagus. Saya dapat, saya antar ke sana. Kira-kira berapa hari jadi? 2 hari mas sudah. Itu untuk memenuhi orderan tadi ya? Agen, distributor tadi ya? Karena kan udah ada uang cash itu. Udah uang cash itu saya kasih ke penjahit, kasih ke sablonan biar itu untuk DP lah. Dapat akhirnya di packing di rumah sendiri. Jadi celana nanti itu kita packing stiker sendiri, pakai manual stiker. Itu masih ada dokumentasinya nggak sih mas? Foto-foto ya? Masih ada. Iya. Udah saya bikin stiker sampai packnya selesai, udah tuh berjalan bertahun-tahun sampai. Nggak, sorry, sebelum situ ya. Kenapa orang akhirnya tertarik mas? Omuskit itu ya, sampai jadi distributor. Waktu itu kan belum ada kaos yang memang geraknya di dakwah ya. Oke. Gitu. Ya mungkin ada atau mungkin karena sejak main kurang jauh. Belum ada ide ke situ orang ya. Iya, mungkin ada tapi saya mungkin mainnya kurang jauh. Saya
belum ada nih di Jateng bilang gitu. Tapi toh ternyata emang waktu pameran emang nggak ada kan? Memang nggak ada gitu. Oh. Dan semua tuh sampai di samping stand saya tuh ada kaos 100.000 dapat 3 piece. Yang gambarnya kartun-kartun gitu. Loh, Mas ini nggak 100.000 dapat 3 piece. Kalau yang itu sebelah, Bu. Kalau di tempat kami harga segini. Oh gitu, ya sebelah, Bu. Loh, Mas ini yang 100 pieces dapat 3. Oh yang sebelah, Bu. Saya tunjukkan. Jangan dikirim gitu. Ada alhamdulillah dengan ikhtiar kebaikan itu. Iya. Lalu banyak orang yang Mas yang sana tipis di sini aja. Oh ya monggo, Bu, silakan. Silakan. Jadi Itu saya waktu juga- satu bisnis berapa Gimana? harganya? Ya, Di sono mungkin 100 sekitar dapat 3. waktu anak-anak mungkin sekitar harga 40-an. Udah tinggi ya? Udah tinggi. Heeh. Kok sana kok larang ya Mas bilang gitu. Bilang gitu. Karena Tapi beda ya. beda gitu. Tulisannya apa aja, Mas? Dari manjadawa jeda, biru lulidain. Masya Allah. Jadi hadis-hadis pendek yang mungkin bisa membuat ya cantiknya berhijab gitu. Oh. Jadi ya ayo sholat yuk gitu. Jadi isinya tentang kebaikan. Ajakan-ajakan itu ya. Kalau Roma Irama kan nyanyi ya. Nah, nyanyi. Kita bikin di kaos ya. Nah, Oh, oke. Bisa saya mau pesen gini. Apa namanya? jalanin aja. Allah majadibna syaiton. Boleh, siap, Majadib syaiton marozak tanah. Supaya kita para suami itu doa kalau sama lagi sama istrinya kan. Itu kan ajakan, Bro, ya kan? Itu berapa tahun berarti itu ngerintis sampai Ya alhamdulillah ajib nih. sampai selesai itu 2012 bikin, alhamdulillah 2 tahun 3 tahun sudah mulai terasa lah. Bahkan tetangga sendiri, ini kaos apa Mas bilang gitu. Mending tuku di mall lah. Kaos bagus gini-gini, tuku di Matahari gini bla bla bla. Waduh. Ya enggak apa-apa, Bu. Monggo silakan. Setelah sekian pekan itu, Mas, kata kemarin yang saya beli di mall kemarin sobek, Mas. Kata awet yang sebelah sini beli. Karena tanya, "Loh, kok tahu dari mana?" Iya, ada teman, Mas. Beli kaos jenengan, tapi kok bagus. Oh, ini tetangga saya beli. Padahal awalnya menghina. Ada beli juga. Oh, jadi Bu, monggo silakan. Teman buatin saya dulu Jadi memang Mas Dayat ngutamain kualitas ya Iya, sejak awal ya, Mas? sejak awal. Oke. Sampai sekarang saya memang tidak mengurangi bahan, tidak ukuran, tidak mengganti bahan baku juga gitu. Termasuk sabun ini kalau yang ini jenis apa nih? Rubber. Apa? Rubber. Rubber. Dia nggak gerah ya? Saya pakai cat Matsugi dari Jepang. Yang 1 kilonya mungkin sekarang itu 160-an, 180-an 1 kilo. Oh. Dia Dia banyak. keunggulannya apa? Keunggulannya dia mungkin lebih soft juga, lebih awet juga. Jadi kalau di juga lebih awet juga karena saya juga punya customer dari Amerika itu sampai ditarik. Pecah hendak. Si Sampai sablonan sekarang- ini. sablonan itu. Dan sampai sekarang masih terjalin sama beliau Di Amerika. dari Amerika. Mr. Peter namanya. Oh, Mr. Peter Mr. Peter. yang di mana itu? Dia dulu pesannya dibalik kaosnya, tapi ketemu itu akhirnya saya bilang, Mas pesan ke saya saja. Iya. gitu. Mr. Peter sering ke sini. Udah akhirnya lama-lama bikin saya gitu. Oh. Sampai sekarang alhamdulillah. Oh, kalau bahan apa tuh, Mas? Paling Ada bahan kan kita ada macam-macam ya? kartun combat, ada yang Kartun. 20S, 24S, 30S tergantung customer. Tapi kalau yang kita pakai 20S, Itu kartun Produk. combat itu Kartun berarti murni. ya murni. Jadi kalau dibakar tuh jadi abu. Tapi kalau yang plaster itu dibakar nih ada gumpalan plastik di situ, Dan itu lebih gerah ya. lebih panas. Dan kalau kena keringet lebih bau Iya, lebih biasanya bagus. ya. Tapi Oh, kalau kalau yang kartun combat- ini ya betul. Oke. Dan ini keren banget teman-teman dipakai body fit. Oke, sampai sekarang ya Omuskit ya. Ya. Ada ininya nggak sih IG-nya Mas? Ada IG-nya boleh dong dibukain dong. Ada nggak guys? Omuskit. Wah, belum sempat buka tadi. Coba. Di ini apa namanya? Paling banyak penjualan di mana tuh Mas? Dulu kan awalnya kan karena emang untuk sifatnya untuk ya teman-teman sendiri lah. Oh, yang itu paling dia atas, tuh. yang paling atas. Kaos Muslim Omuskit. Asli. Emang ada yang Ya itu. bacakan? Ada reseller, ada agen Wih, jadi pembicara juga loh dia. kemarin yang kemarin. Itu yang pabriknya itu. Oh, maksudnya asli itu official ya, maksudnya Iya. perusahaan ya. Nah, Oh, begitu. Ini anak ente ini kayaknya bukan? iya betul. Itu yang nomor 2. Terus sekarang udah besar. Masih SD kelas 4. Sekarang udah SMA kelas 2. Masya Allah. Jadi Baiti Janati. Oh, ini di pabrik ya? Di pabrik. Luar biasa. Ada berapa karyawan, Mas Dayat? Ada video yang sudah saya kirim WA tadi juga. Oh ya, ntar diputerin ya. Ada. Oke. Ini saya sana lah. Sana umum juga di kita. Karyawan. Oh, ini ada siapa ini? Mary Riana. Iya. Ini apa ini? Event apa nih? Ikut event Meridian Award di Jakarta, di Tangerang. Aha. Dari 1.624 saya terpilih dari 100 besar itu. Hari kemarin diundang ke Jakarta. Dapat duit dong.
Dapat duit. Ada ketemu beliau langsung kemarin di Tangerang juga. Ini baru bulan kemarin juga. Bulan Oh, kemarin juga. oke. Dari ini ya kaos ya. Female entrepreneur. Terus kayaknya pernah hijrahpreneur juga kan? Iya, JPL juga. Malah ikut Oh. juga. Itu 2000 pas COVID. Ada event Nomor tuh. berapa tuh? Itu saya juara 3. Oke. Padahal nggak ngapa-ngapain di rumah. Nggak. Iya, ya. Oh, jadi memang lah tulisan-tulisan itu Mas Dayat sendiri ya? Iya, Atau ada tim? saya sendiri. Oh. Dan saya dulu kan di posisi ya lumayan di kantor lah. Heeh. Saya yang memutuskan desain, saya bikin temanya. Tapi sejak di rumah, entah diuli ulang, entah diomuskit, yang masih itu istri. Si oleh-olang tuh sekarang udah nggak ada? Masih jalan. Masih jalan? Masih jalan. Oke. Nah, Jadi aha. yang asisten desain itu tetap istri. Ini gimana? Ini kurang bagus, ini terlalu gini-gini. Padahal saya yang bikin, yang tahu persis. Tapi orang pertama yang menjadi orang lain menilai itu kan bukan kita ya. Heeh, Istri itu jadi, heeh. ya mas ganti aja. Oh. Jadi semua omoskit, produk omoskit, desain omoskit itu masih istri. Karena saat ada satu desain yang istri itu nggak cocok sebenarnya. Kenapa? Tapi saya nekat. Terus cetak api-api tuh. Ini bener nggak laku. Oh. Tapi semua yang istri aja Yang istri itu? istri itu tuh apa sih? Wah gitu loh. Waduh, berarti Jadi itu sifat nyata. dari istri ya? Luar Ini loh, biasa. serius, kisah nyata ini. Ada satu desain yang saya cetak emang ini bagus-bagus tuh bilang saya bilang. Ini juga istri saya loh rekomendasi ini. Gitu. Itu saya bikin desain ini kan ada pernah saya bikin 3 desain tuh. Iya. Saya kirim ke istri. Sebelum saya kirim ke jenengan, saya lihat atau istri mas saya panggil. Coba ini dilihat. Kira senang yang mana? Ini paling yang dipilih yang ini mas. Ya benar yang dipilih yang ini. Serius? Iya, yang huruf ada J dan A-nya. Saya sempat tanya, yang dipilih yang mana? Yang ada huruf J A yang berjalan. Loh, kok tahu kamu? Bro. Istri saya juga milih ini. Jujur beneran. Langsung lihat ini karena yang pertama apa sih kata dia? Yang ketiga tuh kurang ngebrand. Keren di logo, bagus, tapi kurang gitu. Kalau di ini podcast cocoknya ini kata Saya dia. bikin awal tuh Akhirnya saya pilihin dan logo cocok. J-nya dulu gitu loh. Saya bikin logonya dulu, J-nya pokoknya ada handsetnya. Tapi biar masuk gimana ya begitu. Saya bikin seperti itu. Saya dulu belum ada kakinya. Saya kasih kaki akhirnya begitu. JA ini. Terus bagus ini saya belum kasih tulisan itu. Begitu. Jadi dikasih tak potong separuh, tak bikin full tuh kayaknya bagus. Akhirnya istri bilang paling milih ini mas, tapi nggak tahu seleranya Mas Iqbal bagaimana. Bisa jadi Dan teman-teman berbeda, juga, begitu. teman-teman akhirnya sepakat. Yang penting Teman-teman juga. jangan di saya tuh, mas pilih yang ini, saya kira Gusti. Coba pilih yang mana? Mhm. Coba pilih yang mana? Lu kok bisa? Kita rapat keras itu ya. Sampai saya kirim yang terakhir, yang model kaligrafi itu. Iya. Saya pengen bikin versi yang berbeda. Saya kirim ulang. Gitu. Itu Tapi, keren sih yang kaligrafi. Nah, Mas, dari penjualan itu, saya dengar-dengar ada pondok juga, Mas ya, Dayat. betul. Itu apa nih korelasinya? Ya, kurang saya sederhana sih. Pada saat sudah punya bisnis, pabrik sudah jalan, dan pabrik itu ada setelah saya diusir dari kontrakan. Mungkin kalau tidak diusir, pabrik tidak bakal ada. Loh, mas kok diperpanjang kok kontraknya naik bu bilang itu. Bu dibenerin dulu bu asbesnya muncul nanti saya naik enggak apa-apa. Ya adanya gitu mas. Kalau mau dipakai nggak mau ya silakan pindah. Tuh, udah bocor-bocor sumberan buat stok bahan tuh. Akhirnya yaudah saya memutuskan pindah. Itu pindahan untuk pabrik ya? Iya ke pabrik. Oke. Akhirnya saya dapat pabrik ya dekat rumah juga. Mungkin dari rumah mungkin sekitar 50 meteran lah. Oh, Masya Allah. Akhirnya saya beli tanah di situ. Akhirnya bikin pabrik itu dan alhamdulillah tetap jalan. Jadi yang dulunya di atas rumah, akhirnya saya turunin, saya pindah ke pabrik semuanya. Dan stok bahan yang dulu saya ngontrak rumah untuk nyimpan bahan, roll-rollnya itu saya pindah semuanya di pabrik. Dan semua sekarang jadi satu alhamdulillah. Oh, dari apa tuh awal kain Iya apa dari bahan? sampai mesin-mesin saya pindah semua. Dulu kan jahitnya di atas. Mhm. Satu awal mula dulu mesin satu di depan kamar, buka kamar sudah ada mesin. Waktu awal menitis. Jadi kalau ingat itu dulu, jadi kayak wah benar ya. Jadi apa proses itu memang kalau emang Allah untuk kebaikan. Dan alhamdulillah sejak saya jadi di amanai untuk jadi ketua DKM di perumahan itu di komplek, saya banyak belajar di tes dakwah sama di Jokarian juga. Jokarian, Nah, saya baru mulai berpikir bisnis ini bukan tentang untung dan rugi, tetapi bisnis ini tentang surga dan neraka. Itu Jadi, apa yang Anda yakini dari kalimat itu? yang pertama sih apa ya? Kalau semua sedetail apapun, jadi daun yang jatuh tuh kan atas izin Allah juga. Betul. Pasti semua ada pertanggungjawabannya juga. Gitu. Jadi mulai dari mobil semua besok akan kena ditanya. Akhirnya
akhirnya saya terbesit untuk bikin pondok. Yang pertama jadi kalau misalnya kalau ditanya tuh ada pondok yang harus saya biayai di situ gitu. Dan alhamdulillah sebelah pabrik itu ada tanah kosong dan itu tempatnya orang yang punya orang kaya lah, nggak bakal dijual. Saya nggak bakal dijual tuh, yang punya nggak butuh duit. Ya udah. Tapi setiap jalan-jalan pagi tuh saya bilang sama istri, nanti kalau dijual saya bikin pondok. Ya saya lewati Di tempat itu ya. jalan-jalan pagi. Besok saya lewatin juga gitu. Tapi saya bilang istri, ini kalau dijual tak bikin pondok setiap hari. Enggak, dibilang nggak dijual kok bikin pondok gitu. Tapi saya tetap yakin satu hari tak jual. Alhamdulillah setelah pabrik selesai, tanah 2 tahun kemudian yang punya tanah mas jadi beli tanah sebelah enggak? Masya Allah. Saya udah bikin pabrik ya pak, saya nggak ada uang sebanyak itu bilang gitu. Jadi kalau sampai serius ini sertifikatnya sampai mbak dulu, nanti kalau ada uang dibayar. Masya Allah. Sedemikian percaya ya? Sedemikian percayanya. Dia tuh udah terus sih lu kok ditumpuk? Yus, bismillah lah nanti dimudahkan. Alhamdulillah hari uang yang ada 40 sekian lah, saya kasih uang DP. Ini aja pak. Itu untuk bikin pondok? Untuk DP uang tanahnya itu. Udah alhamdulillah setelah sekian tahun Allah mudahkan semuanya. Sampai terbayar. Sampai terbayar. Udah, sejak saat itu saya juga terus pokoknya kita ikhtiar untuk pondok ini kita bayar sendiri karena di Jateng terlalu banyak lah. Pondok, yayasan, misalnya memang bikin proposal door to door. Ya ikhtiarkan bisnis ini untuk menghidupi pondok ini. Alhamdulillah, ya udah sudah bismillah. Udah. Itu berapa santri sekarang? Sekarang ada 8 santri yang sudah 8 santri. Apa itu tahfidz atau? Kita memang buka santripreneur, jadi di situ santri bukan hanya diajarkan tentang tahfidznya, tahsinnya, sirah nabawiyahnya, fikih muamalahnya, adabnya, jadi akhlak semuanya bahasa Arab, bahasa Inggris kita ajarkan, tapi ada entrepreneur di situ yang saya ajarkan. Dan bukan hanya saya yang ngajar, tapi teman-teman pengusaha juga. Loh, Mas Dayat ada basic pondok nggak? Ada pernah mondok juga? Bapak. Oh. Kalau saya pondok Ramadan. Ramadan. Iya. Bolehlah kita nanti ngajar di sana, public speaking. Oh, boleh siap. Ya? Siap kita pokoknya, teman-teman aja nanti kita ajak ke sana. Tapi intinya itu ya Mas ya, bahwa ternyata dari pelajaran tadi Mas Dayat, ada banyak orang baik yang ada di sekitar kita. Dan kita nggak bisa sendirian ya. Dan anehnya, pada saat saya bangun pondok itu kan 2001 tuh. Sampai selesai lantai pertama udah selesai. 2001? 2021. Oh, 2021, oke. Terus COVID. Iya. Waduh, gimana nih? Nggak selesai bilang itu. Karena saya harus menghidupkan pabrik harus tetap jalan. Dan alhamdulillah selama 2 tahun COVID itu saya tidak pernah PHK, tidak pernah meliburkan. Ada aja orderan. Masya Allah. Sampai saya bagikan masker gratis dari sisi Sabahan itu. Saya bagikan gratis dari masjid ke masjid. Mungkin ada sekitar 4.000-5.000 piece yang kita bagikan. Gratis tuh. Nanti anak-anak tetap masuk, kita bayar. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Karena berat banget sih waktu itu ya. Bukan hanya berat, sangat berat. Sangat berat. Iya. Bahkan teman-teman, Mas, kok kita tetap masuk, Mas? Nanti kalau tetap masuk, ini dikirungan minggu 7. Saya bismillah lah. Kalau saya mengandalkan ikhtiar bisnis biasa, tapi ini ada marketing lain yang bekerja. Saya bilang ke mereka, ini saya minta doanya untuk semua lah. Untuk teman-teman semuanya, karyawan yang di sini. Untuk minta doanya agar Om Muski tetap jalan. Dan saya pernah dengar kalimat dari teman-teman saya ini, bahwa karyawan itu punya rezekinya sendiri ya. Betul. Karena kita tuh bukan semata-mata dia bekerja di kami, tapi ini sebagai wasilah bagi mereka untuk mencari rezeki. Dan ayo kita bareng-bareng bersama. Mungkin ini Om Muski bisa berjalan sampai saat ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya juga luar biasa, tapi mungkin karena doa dari salah satu anak karyawan saya. Masya Allah. Mungkin ada doa karena banyak janda yang di tempat kami penjadinya. Saya minta doa dari penjadinya. Mungkin doanya ibu jenengan, Mbak. Mungkin doanya Anda jenengan. Semua bisa berjalan. Mungkin ya Allah sama ibuku tetap masuk bekerja, tetap masuk. Ya alhamdulillah omset tetap berjalan sampai tetap jalan ya. Alhamdulillah ada aja 1, 2 tetap masuk. Saya nggak ingin meliburkan jenengan. Saya nggak ingin mem-PHK. Ini tetap jalan. Kalau jenengan libur, bagaimana jenengan? Iya. Ke depan apa Mas? Apalagi nih yang mau rencana dibikin? Jadi alhamdulillah setelah pondok selesai, lantai 1 udah berhenti, sudah didak itu udah berhenti. Saya udah habis. Sini pabrik tetap jalan. Kalau saya fullkan ke pabrik nanti pabrik tutup. Jadi nggak akan berjalan karena harus ada gaji yang harus dibayar teman-teman yang lain. Udah, saya bilang ini hari terakhir Pak. Saya bilang Pak, ini hari terakhir Pak untuk garap pondok bilang gitu. Nanti berikutnya nunggu kabar dari saya. Tapi saya sempat nanya sebelum jam 4 tukang pulang, saya nanya sama tukang tadi, Pak, kira-kira kalau ke atas ini kira-kira butuh berapa batu bata sih Pak? Ya mungkin sekitar 9.000-an Mas. Gitu. Ya kalau semen ya mungkin sekitar 100-an. Oh ya udah Pak. Sebenarnya saya udah tahu kayak gitu. Alhamdulillah sorenya itu. Saya masih ingat tuh. Hari Minggu pagi subuh itu. Saya ketemu dengan ibu dokter. Mas, masih butuh semen enggak? Masya Allah. Masih sih Bu. Tapi sorenya ada sama istri berdua. Sorenya itu. Hari Sabtunya.
berdua, Mas masih butuh batu bata? Oh masih, Mbak, bilang gitu. Oh iya Mas, di rumah ada 900. Suaminya jawab, bukan 900 deh, 9.000. Allahu Akbar. Jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan kontraktor. Bilang gitu. Ya kenapa Mbak di situ? Iya Mas, saya mau bangun rumah, tapi sama mertua itu, Mas jangan bangun Mas, tempati rumah saya aja Mbak, bilang gitu. Rumah saya ditempati sama Bapak masih sendiri. Akhirnya gak jadi bikin rumah. Jadi batu bata yang awalnya dibikin rumah sama pasangan berdua ini, diwakilkan ke pondok. Paginya diantar ke pondok. Itu real ya? Real, 9 rupiah masih ada. Mungkin setelah saya posting di sosmed juga ada 9.000 diantar ke pondok. Saya tinggal nyari semen ini. Paginya subuhnya ada Bu Dokter, Mas baju semen enggak? Masih Bu Dokter. Yaudah, saya besok kirim semen. Saya pikir aja kan 10, 20 lah. Dikirim 1 truk full. Allahu Akbar. 1 truk tuh. 1 truk full. Ya, mungkin ada sekitar 100-an semen. Diantar depan rumah. Pak, semen saya datang belum? Truk mundur. Oh, sudah sampai Bu. Berapa Mas? Semua diturunin sampai garasi depan rumah tuh penuh gitu. Penuh semen. Akhirnya saya bilang, Pak, Senin tukang masuk lagi, batu batanya sudah semennya sudah ada Pak. Saya tinggal nyari tukang nih, tinggal nyari ongkos tukang. Yaudah, istri, gimana? Tetap jalan aja. Semen sudah ada, bata sudah ada. Ongkos tukang ya nanti cari barang-barang. Bismillah lah. Alhamdulillah. Di hari itu juga, keesokan harinya, kontraktornya ke rumah gitu. Free? Iya. Assalamualaikum Mas, lihat, gimana Pak? Mas, ini ada sedekah saya sama istri buat pondok 20 juta. Cash bilang gitu. Dikasih ke saya amplopnya. Coba gimana? Enggak, Pak. Ini beda dama proyek, Mas. Ini saya wakafkan kejadian 20 juta. Saya kasih gratis. Saya kasih cash untuk sedekah buat kami bilang gitu. Saya juga sempat nggak bisa berkata-kata apa-apa gitu. Saya bilang sama istri, ini ongkos tukarnya sudah ada. Dari mana Mas? Dari kontraktor seperti itu. Terus gimana? Walaupun nanti yang 20 saya kembalikan jenengan Mas, Pak, kayak gitu. Tapi ini buat pondok Mas. Udah, akhirnya saya kembalikan lagi Pak. Ini saya kembalikan untuk ongkos tukang. Udah jalan Pak, sampai jalan kan belum di keramik tuh. Udah nih kontraktor jalan. Akhirnya beberapa hari, 2 hari berikutnya dari Bu RW WA saya. Mas, sampean tuh punya proyek surga kok nggak mau ngomong apa ya Bu? Saya bikin pondok. Iya Bu RW tapi sudah di keramik belum? Alhamdulillah belum. Itu dihitung habis berapa? Nanti saya yang tanggung. Masya Allah. Dari lantai 1. Kan lebar, ukuran 9 udah meter. sinetron aja nih bro. 9 meter kali 21 meter ya. Jadi Allah tuh mengirim orang-orang baik. Selama kita punya niat baik, Allah tuh mengirim orang-orang baik untuk merempukan ini. Saya punya, Pak, ini pengen gratis ya Allah. Saya nggak tahu uang dari mana. Tapi kalau niat saya baik, mudah-mudahan ini digunakan. Jenengan yang punya harta, jenengan yang maha kaya. Saya udah, alhamdulillah, baru semua tanggung. Akhirnya saya bilang sama kontraktor, beli keramik Pak model ini, nanti notanya kirim saya. Udah dipesan, udah notanya saya WA ke Bu, ini notanya. Udah saya telepon Mas. Tapi istri, Mas kok di keramik Mas? Dari mana namanya? Dari Bu Evi yang beli keramik kok. Udah tuh jadi dengan sampai selesai. Jadi lantai 2 tuh Allah mudahkan ada orang-orang baik. Kadang semen udah mau habis, Mas tadi ada yang kiriman tukang yang lapor. Tadi ada yang naruh semen Pak 10. Saya nggak tahu dari mana. Besok lagi, Pak ada yang kiriman semen Pak 10 lagi. Pak mana ada yang kirim semen 20 Pak. Pak mana ada seperti itu. Jadi ada orang-orang baik yang langsung saya nggak tahu dari mana. Gitu. Jadi ke saya tuh tukang hanya lapor, ada yang kirim semen Pak. Ada yang kirim semen sampai sih. Wah dari mana saya nggak tahu dari mana. Ya Allah. Hari jadi pondok tuh dari awal sampai saya hanya mampu sampai lantai 1 sampai ngedak itu udah habis-habisan gitu. Karena 2 tahun COVID itu memang harus bertahan di sini harus tetap jalan. Berarti memang benar ya intan surullah yang surkum ya. Betul. Siapa yang nolong agama Allah pasti akan ditolong Allah. Terus wa yutsabbit aqdamakum ya, dikokohkan posisi kita yang gitu. penting niatnya benar. Niatnya benar dan itu yang akhirnya jadi memang yang niat itu yang nanti akhirnya akan di kemudian hari tantangannya di situ ya Mas. Jaga niatnya. Ya, pada saat saya sudah mulai loyo, sudah mulai juga. Ya iman kan naik turun, kita manusia biasa. Saya mencoba untuk restart di awal bahwa pondok ini ada, pabrik ini ada. Jadi hanya besok itu semua akan ada hisapnya begitu. Saya wanti-wanti ke istri, ke karyawan, semuanya akan ada hisapnya gitu. Jadi jangankan pabrik. Jadi kalau misalnya besok, kenapa saya bikin pondok gratis nih? Jadi besok kalau ditanya saya agak lebih mudah ya. Semua keuntungan profit itu sebagian masuk ke pondok sebenarnya. Jadi semua dari mobil semuanya semua sampai ke sana. Jadi setelah saya ketemu orang baru, yang saya bisa bantu untuk dia apa sih bilang gitu. Yang saya mampu dan bisa bantu beliau siapa sih? Setiap saya ketemu orang baru, itu termasuk jenengan. Saya memberikan. Oh gitu ya Mas ya. Jadi mindsetnya aku bisa bantu apa gitu ya. Mungkin saya waktu jenengan waktu pertama kali saya ketemu
dan Mas Iqbal itu ya sudah lama sih ngikuti di Trans Dakwah jadi MC pada saat Ustaz Abdul Somad saya wah ini ngikuti jenengan dari situ terus ketemu langsung kemarin itu. Saya juga memudahkan dia untuk kenalan gitu. Oh, Mas nggak ke TD Mas, karena saya juga jenengan aktif di situ. Ternyata alhamdulillah jenengan juga welcome. Dan saya juga mendekati itu juga seperti itu kan bismillah lah. Saya kalau hari ini nggak ketemu dengan orang baik-baik, nggak saya manfaatin eman-eman. Saya ketemu jenengan di situ. Akhirnya ketemu di Trans Iya, Dakwah ya. betul. Jadi Alhamdulillah dari Klaten tuh saya, bro, ada kajian gitu kan. Saya sebetulnya nggak sering-sering juga ke TD sih. sampai saat ini nggak hanya ketemu dia, pokoknya setiap ketemu orang baru, Siapapun ya? ketemu orang siapapun. Jadi saya bisa bantu apa, saya bantu. Oke, wah ini note banget nih buat kita nih. Kita juga bikin ini kan gitu, Mas. Artinya teman-teman, yuk kita bikin yuk, udah jalanin aja deh. Akhirnya jadi tagline ini. Ente yang bikin tuh brandnya. Termasuk logo, logonya. termasuk apa, dan ini bukan beberapa logo yang saya bukan hanya tuh yayasan, yang selama untuk kebaikan ada yayasan saya bikin juga. Banyak free ya? Udah, saya kasih gratis. Ternyata cuma logo lah Pak. Saya diberi kalian semua, Allah saya ingin manfaatin yang lain. Jadi mungkin Allah tidak menolong saya secara finansial dari bikin logo deh. Dan mungkin Allah kasih jalannya untuk lain. kesehatan saya, untuk anak-anak saya yang permudah semuanya. Allah cuman bikin logo. Mungkin bagi sebagian orang tuh memang benar-benar dicari ke sana. Tapi Allah sudah memberikan kalian saya untuk bikin itu, yaudah saya kasih ke orang. Dan berbagi. kenapa Allah arahkan ke gitu. ketemu kita kemudian di situ ya? Ya, termasuk ada perasaan juga ada training Om Muski berbagi itu. Waktu saya pengen sadar 2018 saya mulai, saya pengen pengalaman saya nih, saya pengen berbagi lah. Ingin berbagi ke kampus-kampus, ke instansi, ke sekolah-sekolah. Saya berangkat, saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Dari entrepreneurnya, customer service semua free ya? Free. Entah instansi mulai dari kemarin saya ngirim di bank sama. Saya datang, saya pulang. Saya datang, saya pulang. Sampai mereka, Mas, memang serius gratis. Kita free, Pak. Saya nggak menarik biaya apapun. Nanti kalau saya narik sesuatu di situ, saya merem sesuatu, soalnya merubah niat saya. Dibuka amplopnya, mau banget. Gitu. 1 juta. Jadi khawatir, ngerti gini aku nggak all out gitu aja. Jadi yang sering ya? Jadi saya merubah, sempat ada satu kecolongan ditaruh di bawah souvenir gitu. Akhirnya saya kembalikan, Bu. Saya dari awal sudah bilang, Bu, saya tidak ingin merusak, dan ini saya kembalikan, Bu. Akhirnya saya transfer ulang, saya transfer balik uang itu. Jadi hanya untuk agar niat itu tetap terjaga, karena agar setiap saya buka, kok segini ya, padahal ini udah kota, ini kan jauh, kok segini gitu. Apalagi saya ke Banyuwangi itu ongkos sendiri, nanti sepulang terus, kok cuma dapat segini mah tombol. Jadi yang namanya manusia kan, saya mencoba menjaga itu biar jangan sampai kafalah yang sudah diberikan ke saya tuh, saya menjadi mempengaruhi niat saya dari awal. Gitu. Sampai saat ini, Mas, ini sudah ada SPP-nya dari kami, Mas. Ada SPP yang sudah dianggarkan. Ya, mungkin bisa buat yang lain, Bu, anggarannya. Misalnya sekolah tuh sampai ada yang memaksa tuh, enggak lah, Bu, buat yang lain lagi, Bu. Ini memang saya niatkan dari Pacitan saya berangkat, ke Madiun saya berangkat, itu berbagi, itu amal jariah gede banget tuh. Dari entrepreneur saya berbagi. Itu kalau ada orang nggak usah banyak-banyak, maksudnya 2-3 orang yang dapat kemudian dia bisnis dan besar, karena itu sempat wasilah gabung dengan pembicara besar di sini. Sempat jadi ikut timnya di situ tuh, mereka sudah pengusaha, pengen berbagi. Tapi setelah di jalan tuh mereka sudah beda niat. Yang daftar ada berapa? Daftar udah dijumlah. Mereka bayar 2 juta untuk event itu, workshop 2 hari. Di total untuk bayar dia udah hitung-hitungan. Ya gimana tuh? Padahal mereka tuh ini bukan dijadikan bisnis, karena kecuali kalau emang bisnis sejak awal mereka sudah punya bisnis sendiri, sudah jalan. Event ini hanya untuk dijadikan untuk berbagi. Tapi padahal mereka yang datang, UMKM kecil yang harus menabung sekian juta untuk bayar workshop itu. Tetapi di balik layar itu mereka seakan-akan kayak apa istilahnya? Karena materi mereka belum siap gitu. Padahal mereka sudah membayar jutaan rupiah. Saya pas terganggu itu, kok malah di tengah perjalanan kok beda niat seperti ini. Kecuali dia memang pembicara, monggo silakan. Karena mungkin jalan dikit, monggo silakan. Tapi kalau dari awal sudah ada prinsip untuk yang awalnya kalau memang nanti dia kan hanya berbagi, dia pengusaha sukses dan ingin berbagi, ayo. Kecuali memang kalian seperti monggo silakan. Udah dari saya keluar sendiri, saya bikin sendiri. Sampai sekarang ya ke Banyu kemarin Rabu sore itu di BPRD Ramasmana ya saya datang, saya berbagi, udah selesai pulang gitu. Om Muskit jadi salah satu, jadi pendapatan utama sekarang ya Mas ya? Setelah dari Om Muskit akan bikin apa lagi kira-kira? Meja atau apa? Untuk kerjaan anak pondok saya bikin tim outbound untuk membayar pondok. Saya pengen pondok itu bisa membayar sendiri. Jadi tidak 100% hanya di tempat kami juga. Saya pengen pondok punya penghasilan sendiri, bisa hidup sendiri. Karena saya bikin ya kayak semacam wakaf produktif ya. Untuk ice breaking, outbound, untuk outdoor.
kita launching kemarin sudah ada berapa instansi kayak Timnya anak-anak pondok. Iya, anak pondok. Masya Allah. Nanti saya handle sendiri untuk Oke. apa? Mulai dari sebagai koordinatornya permainan sama nanti anak tinggal bantu saya untuk mengkondisikan itu permainan ini siapaan ini nih saya mandu semuanya. Terus sampai kemarin sempat diundang Ustadz Andre untuk ngisi gathering sinjum itu 200 peserta, saya datang di situ. Tapi Mas biayanya berapa? Biayanya monggo Bu, donasi untuk pondok, monggo silakan. Terserah aja dengan. Oh gitu ya? Gitu. Masya Allah. Berarti kita bisa kerjasama next year. Monggo silakan. Thank you Mas Dahar. Kita deal loh ini lah. Ini deal nih, kita kerjasama ke depan. Terima kasih, sukses. Mudah-mudahan Allah lindungi bisnis ya. Ente keluarga. Amin. Dan tadi ya bahwa vibrasi orang baik itu Betul. cepat atau lambat. Kadang-kadang kita nggak sabar nih Mas. Habis denger kayak begini nih, kita buktiin. Kok nggak datang-datang orang baik? Gue sih mesti sabar ya. Ya, kebanyakan dari kita ya. Kalau setiap punya keinginan, sudah doa ya. Mas, aku pengen punya mobil ya Allah. Selesai. Kok nggak datang? Doa, selesai. Tapi duit dari mana? Misalkan kita udah berdoa, tapi meng-cancel doa sendiri. Seharusnya udah, ranah kita cuma berdoa. Jangan sampai ranah kita mikir, uangnya dari mana ya? Itu Iya, bukan itu ranah dia. kita. Udah. Kebanyakan dari kita sudah punya keinginan, sudah berdoa, tapi kita malah meng-cancel doa Cancel sendiri. doa sendiri. Luar biasa. Thank you ya Mas ya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.